Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Zulkarnain. Saya akan melakukan klasifikasi kelas terpimpin yang tidak terpimpin untuk memenuhi tugas mata kuliah baik pengolahan citra digital dengan dosen pengampu Bapak Hendri Prananda SME, MSI, MSc. Berikut tutorialnya. Baiklah, pertama-tama kita buka aplikasi Envy, lalu kita pilih file yang ingin kita masukkan. Di sini saya pakai data citra planet space. Bentar, bangun citra digital, and this is citranya. Oke, yang ini besar sekali ya. Nah, citra ini cukup. Nah, untuk pertamanya kita akan menggunakan, kita buat dulu komposit warna true color. Berbeda dengan lensa 8, data apa namanya? Planet space ini, citra planet space ini memiliki band untuk band true colornya itu. True color kan merah, hijau, biru. Nah, kalau di lensa 8 itu kita pakai komposit warna 4, 3, 2. Tapi untuk planet space ini kita pakai 6 untuk red, 4 untuk green, dan 2 untuk blue. Jadi kita komposit. Ya, karena data untuk planet space ini cukup berat karena kedetailannya itu, jadi kita untuk menginputnya saja cukup lama ya teman-teman ya. Baik, kita menginputkan 3 komposit sekaligus. Nah, di sini sudah terlihat eh, citranya. Lihat seberapa detailnya di sini. Lihat kan? Nah, kita akan memulai dengan cara untuk mengklasifikasi secara tidak terbimbing. Kalau terbimbing itu kita membuat training area dulu atau sampel sebagai untuk memberitahu software. Tapi untuk yang tidak terbimbing kita tidak perlu. Kita langsung aja ke classification, pergi ke unsur fish. Di sini ada 2 algoritma yang digunakan, berbeda dengan yang terpimpin kemarin. Di sini ada 9 algoritma, tapi untuk yang tidak terbimbing itu hanya ada 2. Cobaan kita akan mencoba keduanya. Untuk percobaan pertama kita gunakan ISO data sini, lalu kita klik di sini. Nah, di sini muncul apa namanya pilihan kan. Nah, biar saya jelaskan sedikit. Untuk spectral substrate ini kan full space. Kita bisa memilihnya seperti ini. Bisa menjadi image map atau apa. Kita gunakan image karena kita masukkan image. Nih, di sini. Di sini ini bisa kita gunakan untuk seperti gini. Kita bisa mengambil mungkin hanya area sini saja yang akan kita kan, atau ya lebih kecil atau yang lebih besar bisa. Nanti oke. Tapi di sini saya akan mencontohkannya dengan uh, full space aja ya. Space change semuanya dari sini sampai sini. Terus untuk spectral substance yaitu ada 8 band, karena di sini ada 8 band. Enggak sih diapain. Di sini ada 8 band yang bisa dipilih. Jadi untuk di sini kita bisa memilih antara, atau kita hanya berfokus pada spektral tertentu gitu. Tapi di sini kita pakai semuanya. Oke, setelah kita bisa kita atur sesuai kebutuhan, kita oke kan. Nah, di sini ada number of class, ada minimal dan maksimal. eh ini teman-teman bisa menentukannya. Ingin minimal berapa kelas yang ingin dibikin, bisa di sini saya akan bikin minimal 4 dan maksimalnya itu ada 7 kelas, oke? Nah, untuk maksimum interaction itu adalah pengulangan untuk si software mengolah data kita. Dia bisa teman-teman menggunakannya sekitar berapa gitu. Tapi cukup diingat pengulangan ini tidak semakin banyak diulang, bukan bertanda bisa semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya untuk tidak memperpanjang waktu, kita gunakan sekali cukup 2 kali aja kali ya. Terus maksimum ini biarin. Terus penyimpanannya untuk yang ini kita memorikan saja.
Oke kan. Nah, di sini prosesnya yang cukup lama ya. Kita menunggu. Oke, sambil menunggu, marilah kita. Mungkin saya bakal lompat ke masa depan ya. Uh, itu sudah selesai. Prosesnya yang panjang tadi sudah selesai. Jadi di sini, karena kita menyimpannya pada memori satu, dia akan tertulis di sini memori satu. Ini kita bisa klik kanan pada ISO ini, load then to new display. Nah, seperti inilah kenampakan dari pengklasifikasikan citra berdasarkan nilai spektralnya yang sama ya, dengan klasifikasi tidak terbimbing. Pertama-tama mari kita linkkan dulu supaya kita bisa tahu berbeda kenampakan asli dan yang sudah nyala. Nih, ya seperti itu. Hmm. Hmm. Oke, selanjutnya sama seperti cara terbimbing terbimbing kemarin, itu kita akan menggeneralisasikannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya gambar-gambarnya ini cukup banyak dan membingungkan. Jadi mari kita generalisasikan atau perkecil gitu. Caranya sama, yaitu post classification, majority, minority, dan analysis. Lalu kita pilih memory karena letaknya di memori ya. So, kita klikkan, kita pilih ke semuanya. Terus ini kita bisa milih majority atau minority. Bagus nih kita bikin dia minority nggak sih, lebih cantik. Minority, nilai spektral pixelnya, ukuran pixelnya kita naikin jadi 5. Penyimpanan tetap memori. Oke kan. Sini juga memori. Oke kan. Nah, di sini dia juga sedang memproses. Nah, dia tidak akan selama yang itu. Ini dia sudah muncul di memori 2. Kita gunakan hal yang sama, klik kanan di sini, load band to new display. Oke, lihat kan kenampakannya. Karena minority ini kan memperbesar atau memperjelas eh, nilai pixel. Tadi kan kita pilih 5, berarti di bawah nilai pixel yang ukurannya 5 tuh, 5 mini berapa itu, dia akan jadikan 5 gitu. Sini bisa dilihat perbandingannya, teman-teman di sini. Sini kan nilai pixelnya kecil-kecil nih, yang hijau ini. Nah, pada bagian, tunggu, biar sama, kita linkkan juga. Nah, kita bisa melihat perbandingan. Nih, bisa dilihat kan? Di sini nilai pixel biru, nih warna biru yang ini, kan kecil, berarti lebih kecil dari 5 kan? 5 pixel itu. Nah, sebenarnya setelah digeneralisasikan minority, dia jadi sebesar ini. Jadi kayak diperbesar gitu. Oke, setelah kita generalisasikan, kita masuk tahap selanjutnya yaitu kita jadikan, ini kan masih data raster, data pixel. Jadi kita jadikan dia vektor. Di vektor, raster subvektor, habis itu kita pilih yang sudah kita generalisasikan. Ini, ya ini yang dipilih ya. Yang ini, halo oke. Pilih semuanya. Oke, kita simpan tetap di memori biar tidak memenuhi. Ini kita nunggu lagi. Oke. Di sini hanya dengan tanya tentang menunggu. Sepertinya memang jaringan saya cukup lancar, tapi nggak boleh berbicara terlalu cepat ya teman-teman, soalnya masih ada 4 lagi. Itu baru 2.
Oke, tahap selanjutnya kita menjadikan data ini jadi jadi data SHP. Kan ini sudah jadi vektor nih. Nanti kita masukin ke dalam ArcGIS, salah satunya ArcGIS, ArcMap atau apapun. Caranya gini, kita masukkan ini tadi memori kedua nih. Terus kita ke file, habis itu kita jadi nih export layer to SHP. Nah, bagian inilah baru kita simpan. Kita pilih penyimpanannya. Ini aja. Oke, di sini aja. Dan kita simpan di sini isobar. Isobar. Isodata. Hmm, oke kan? Sip. Masih harus menunggu. Karena tugasku ini banyak nunggu. Gua mana? Hmm, Sudah selesai. Datanya sudah ada. Hihi. Untuk melihat datanya bisa ke sini. Tutung. Ini dia datanya. Ini SHP-nya. Dengan format 4 buah seperti ENP, HDR, DEB, SHP dengan SHX. Oke, cuman sampai sana. Kita rapikin dulu sih. Kesana nanti aja. Ah, kita sudah selesai dengan pakai metode isodata kan. Terus kita off kan. Selanjutnya itu dia ada dua. Spesifikasi selanjutnya itu dia menggunakan algoritma K-means. Overall semuanya mirip. Cuman bagian awalnya ini bagian ini, kita tunjukkan. Kita pilih data yang tadi. Di sini juga sama seperti isodata. Kita oke kan. Di sini bedanya di sini, yaitu untuk K-means parameters ini kita langsung menentukan jumlah klasifikasi yang kita maukan. Tadi ada 6 klasifikasi yang dibentuk karena tadi kan minimalnya itu 4, maksimalnya itu 7. Jadi jadinya 6 klasifikasi. Di sini kita tentukan aja jadi 6 juga klasifikasi. Maksimum interest-nya juga bisa diganti kayak jadi 2 atau 1. Memorinya, memori kita oke kan. Ini juga memori. Nah, ini juga menunggu dan tata cara selanjutnya aja sama seperti ISO data tadi. Jadi tidak perlu kita tampilkan secara langsung ya. Eh, ini bisa kita tutup dulu. Jika teman-teman ingin melihat hasilnya dari aplikasi, kita bisa buka aplikasi ArcMap yang kita punya di sini. Jadi kita pikir ArcMap sudah terbuka. Jadi mari kita panggil datanya yang tadi. Kenapa semua serba menunggu? Saya menyimpan datanya tadi di data ini. Habis itu penggunaan. Ini dia datanya, ISO data. Ini kita berikan klasifikasinya, pergi ke properties, eh, simbologi, pergi ke kategori, kita uncheck list, kita add value semua.
Hmm, ada 5 klasifikasi ternyata. Oke kan. Jaga boleh. Ini bisa kita zoom di sini. Oh, nih kenapa hitam-hitamnya masih ada? Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.